Baik pemirsa, kembali kami ajak Anda untuk bisa melihat kelanjutan dari penggerbekan terhadap PT An Informating Consulting, sebuah PT atau perusahaan penjual atau memberikan jasa pinjaman online secara ilegal yang mengoperasikan 4 aplikasi. Dan kembali kami bawa Anda untuk bisa mendapatkan kabar terbaru dari Yasin Idris. Silakan Yasin. Ya, pemirsa, ini terdapat di lantai 4, di mana tugasnya ini tadi seperti disebutkan oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya bahwa lantai 4 ini bertugas untuk melakukan penagihan hutang. Ada 2 cara yang dilakukan di sini, diantaranya adalah mengancam dengan menggunakan, tadi sempat disampaikan, gambar porno dari penghutang tersebut yang diedit oleh para penagih hutang ini. Kemudian cara lainnya dengan melakukan paksaan melalui kata-kata yang disebarkan melalui SMS seperti itu. Nah, kalau kita lihat sama seperti dengan tempat kantor-kantor pinjol lainnya didominan dengan alat-alat IT seperti komputer. Tentu kita juga mengapresiasi usaha Polri yang telah gencar selama sepekan ini untuk menangkap kantor-kantor pinjol ilegal. Tadi di sini juga sudah disampaikan oleh Dirkrimsus bahwa terdapat 80 pelanggan yang menjadi pelanggan di PT An Information Collection ini. Mungkin berbincang sedikit, Bang, kalau boleh tahu ini tadi lantai 4 kan untuk penagihan hutang. Debt kolektornya. Itu berapa banyak yang mereka yang bertugas di sini, Bang? Yang bertugas di sini kurang lebih ada 25 orang di sini. Nah, mereka ini kan tadi sempat dikatakan juga baru. Kemudian apa memang langkah mereka ini mencari orang-orang yang baru supaya tidak sadar seperti itu, Bang? Jadi dapat menyamarkan niat mereka seperti itu. Menyamarkan niat, maksudnya gimana? Untuk melakukan penipuan, karena kan tidak semuanya mereka ini kan, kalau misalnya sudah tahu, tidak semuanya ingin menjadi tadi seperti mengancam seperti itulah. Mereka ini apa ada unsur seperti apa ya? Mungkin otaknya dicuci seperti itu. Sebenarnya tidak. Menurut saya mereka juga tahu pekerjaan sebagai debt collector itu menagih utang, dan kemudian dikarenakan biasanya para peminjam itu dia telat membayar beberapa hari, beberapa minggu, kemudian dia menggunakan cara kasar. Siap. Ini kalau kita lihat, Bang, komputernya kan di sini tidak terlalu banyak ya, tapi di lantai 2, lantai 3 juga cukup banyak ya. Itu tugasnya apa aja, Bang? Kalau untuk yang di lantai 2 itu memang tempatnya untuk telemarketing, artinya dia hanya sekedar memberikan penawaran-penawaran saja. Kemudian di lantai 3, di situ tugasnya karyawan di sini yaitu melakukan reminder, mengingatkan kepada para peminjam. Sekaligus juga ada sebagian di sebelah kiri itu dia sebagai debt collector. Sedangkan untuk yang di lantai 4 ini semuanya debt collector. Bang, kalau mungkin yang bisa diwaspadai oleh masyarakat, mungkin dari bahasa SMS mereka, itu ada nggak sih mungkin ciri-ciri yang bisa kita tahu gitu, ini ilegal dan itu tidak ilegal sejauh ini? Kalau untuk pinjol yang ilegal itu bisa kita cek melalui OJK. OJK itu? Iya. Bang, mungkin bisa nggak, mungkin pemirsa TV One sedikit gitu dilihatkan tuh bahasanya gitu. Kalau melihat bahasa SMS-nya gitu. Bisa, Bang, ya? Ini pemirsa, mungkin kalau bisa kita melihat bahasa SMS mereka yang disampaikan kepada pelanggan seperti itu. Itu untuk bentuk ancamannya ya. Oke, mungkin bisa saya tutup ya untuk bentuk ancamannya, Bang, ya. Ini pemirsa, kalau kita lihat dengan bahasa OpenBO Promoka. Ini untuk wajahnya adalah wajah yang meminjam. Yang meminjam. Iya, meminjam. Ini memang sudah diedit, Bang, ya? Iya, betul. Oke, siap. Ini kalau kita lihat pemirsa, jadi mereka mengancam dengan bahasa seperti ini, seakan-akan peminjam ini adalah orang yang tidak benar seperti itu, dan mereka juga ditawarkan dengan jasanya. Tentu ini adalah salah satu upaya untuk merusak ataupun mengganggu psikis penghutang ini. Dengan demikian mereka merasa terancam, sehingga upaya yang dilakukan pun banyak untuk melunasi hutang mereka. Nah, ini kalau tersangka tadi ya, Pak, ya, yang tadi sudah ini juga. Boleh kita mungkin berbincang sedikit, Pak? Jangan ya. Oke, siap. Tadi sudah diberikan juga oleh Dirkrimsus mengenai apa saja dia tadi, kalau sempat kita tanyakan tadi sudah baru 2 pekan bekerja di sini, dan ternyata juga dalam 2 pekan kepolisian berhasil untuk mengungkap pinjol ini. Tentu kita mengapresiasi kerja keras dari Polda Metro Jaya yang secara beruntun ini dapat mengungkap banyaknya pinjol yang ada di sini. Ini juga Pak Dirkrimsus juga nampaknya juga naik ke atas lagi untuk mengecek, untuk menyelesaikan mungkin dari Pak Dir, boleh berbincang sedikit lagi, Pak? Ya. Ini Pak Aulia, kita
Paulia, ini kan sudah secara beruntun, sangat gencar sekali. Kami juga tentunya masyarakat mengapresiasi Pak, karena banyak sekali yang merasa tercekik dengan upaya pinjol ini. Langkah ke depan Pak, artinya dengan banyaknya ini, kan otomatis pinjol-pinjol ini mengetahui. Nah, tentu mereka juga menyembunyikan seperti itu. Gimana antisipasinya Pak? Ya, yang pertama tentunya kita berharap sangat bahwa masyarakat akan memberikan laporan kepada kita atau membuat laporan kepada kita. Berdasarkan laporan itu mungkin kita akan bisa melakukan investigasi di mana saja pinjol itu masih berjalan. Yang kedua adalah tetap kita melakukan patroli cyber untuk bisa mengetahui masih ada nggak pinjol-pinjol ilegal ini. Dan yang ketiga tentunya kita akan berkoordinasi dengan stakeholder atau kementerian dan lembaga, mungkin dalam hal ini adalah OJK, untuk memberikan informasi kepada kita masih ada pinjol-pinjol ilegal yang mana yang bisa kita melakukan investigasi dan melakukan penindakan seperti itu. Paulia, tentunya kan di sini keterlibatan karyawan yang jumlahnya cukup sebentar. Ini Paulia, ini kan keterlibatan karyawannya cukup banyak Pak, ratusan bahkan ribuan. Nah, untuk evaluasi latar belakang mereka ini seperti apa? Mungkinkah tingkat pendidikannya rendah atau seperti apa sehingga mereka mudah untuk diajak bekerja sebagai bukan nasabah, karyawannya ini Pak? Ya. Menurut saya mereka tahu kok untuk bekerja seperti ini ya, mungkin memerlukan pekerjaan ya. Tapi hanya saja perlu kita edukasi bahwa untuk masyarakat yang mendaftarkan kepada perusahaan-perusahaan pinjol ini harus melihat apakah perusahaan ini legal atau ilegal. Kalau ilegal ya jangan untuk mendaftar dan ikut bekerja di situ, gitu. Nah, itu harus cerdas kita dan harus cermat seperti itu. Dan kalau untuk rata-rata nasabahnya gimana Pak, latar belakangnya sehingga mereka sangat gampang untuk ditipu? Tadi kan 80.000 yang ada di sini. Ini tidak dilakukan penipuan ya awal mulanya. Jadi mereka melakukan penawaran karena memang masyarakat mungkin memerlukan pinjaman atau suntikan dana dan kita lihat di sini tidak begitu besar-besar sekali untuk dana yang dipinjamkannya. Misalnya seperti 2,5 juta, 3 juta. Nah, kenapa mereka bisa ikut ke pinjaman online ini? Karena persyaratan yang sangat mudah. Jadi cukup dengan melampirkan foto dirinya dan fotokopi KTP atau foto KTP itu sudah bisa dikucurkan dana. Padahal kita sangat tahu bahwa untuk bunganya cukup besar. Bunganya cukup besar untuk bisa membayarkan pinjaman tersebut. Mungkin terakhir Paulia, untuk edukasi seperti itu supaya masyarakat ini tidak takut untuk mengadukan jika ada hal serupa seperti apa Pak? Ya. Jangan khawatir, tentunya apabila masyarakat yang mengadu, kerahasiaan itu tetap dijaga. Dan jangan khawatir, kita juga akan melaksanakan semaksimal mungkin untuk bisa mengungkap perbuatan-perbuatan menghukum yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku pinjaman online ini. Baik, terima kasih banyak Pak. Sekali lagi kami mewakili pemirsa TV One mengapresiasi cukup besar atas upaya kepolisian untuk mengungkap kasus pinjol ini. Terima kasih banyak Pak. Selamat bertugas kembali bersama bapak-bapak lainnya. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan dengan Direktorat Polda Metro Jaya. Mungkin kita bisa lihat bagaimana untuk aktif Dirkrimsus Polda Metro Jaya, maksud saya, mohon maaf, tadi sedikit kesalahan Bapak Aulia Lubis. Ini mungkin kita bisa lihat ke lantai 3 pemirsa. Tadi saya juga sempat mengecek, di mana kalau misalnya kita lihat suasananya sama seperti dengan kantor-kantor lainnya yang didominasi dengan alat IT seperti komputer, kemudian IT, yang mana memang kebutuhan utama mereka dalam menjalankan operasi pinjol ini ya seperti itu. Ini tadi kalau kami lihat ini di lantai 3 cukup banyak komputernya, lebih dari 30 unit komputer. Kalau misalnya kita lihat secara kasat mata, normal seperti kantor-kantor pada umumnya. Nah itu tadi yang sempat saya sampaikan di awal, bahwa pada malam hari biasanya tirainya ini tidak pernah dibuka. Artinya memang kalau dilihat dari kantor persis di depan ini, terlihat kalau memang di sini banyak monitor-monitor seperti ini. Mungkin juru kamera Billy kita bisa melihat di sini. Tadi saya sempat melihat di layar monitor ada bahasa yang biasa digunakan oleh karyawan pinjol ini untuk dikirimkan kepada nasabah. Ini kalau bisa saya bacakan bahasanya seperti ini. Selamat siang, saya dengan Raya dari tim pencairan kembali dari aplikasi Dana Koin. Bagaimana bentuk pengajuan kembaliannya? Apa ingin diteruskan? Ini salah satu bentuk tawaran yang ditawarkan oleh ini tadi di lantai 3 ini adalah marketing. Memang dia ini bertugas untuk menawarkan
Sekedar informasi, Pak, bahwa aplikasi sudah saya berikan kupon 300 kupon kenaikan limit dan potongan bunganya. Tentu ini bahasa-bahasa untuk mengajak supaya penghutang tergiur dengan tawaran ini. Kemudian di sini juga sudah sangat sistematis jawabannya, nanti apa yang dijawab oleh calon untuk penghutang itu sudah disediakan. Memang kalau kita lihat sistem seperti ini sudah disusun secara detail seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi, dikarenakan mulai hari ini mereka ini melakukan bekerja dari rumah, sehingga masih banyak juga peralatan karyawannya yang tertinggal di sini. Kalau kita lihat ada semacam hand body, tempat minum, kemudian minyak-minyak, bahkan di meja sana juga seperti headset, alat catokan, bantal juga masih tertinggal di sini. Sebetulnya kalau kita korelasikan dengan kondisi saat ini, ya tidak perlu lagi untuk bekerja dari rumah sebab PPKM pun sudah mulai dilonggarkan. Tapi dikarenakan kepolisian sangat gencar melakukan pinjol, makanya mereka mungkin merasa ketakutan sehingga mereka memutuskan mulai hari ini ribuan karyawannya bekerja dari rumah. Sementara itu Putri Viola, kembali ke Anda di studio. Baik, Yasin Idris, kami tadi sudah melihat bagaimana kondisi situasi di lantai ketiga, salah satu lantai yang digunakan untuk telemarketing atau untuk menelpon para nasabah dari pinjaman online ilegal ini untuk bisa merayu mereka menaikkan atau top up dari jumlah pinjaman mereka. Nanti kita juga akan mendengarkan cerita dari Yasin Idris, tapi kami akan jeda sejenak. Breaking News akan segera kembali saat lagi.